Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Saya Dias Farensyah Putra, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu proses pendaftaran tanah pertama kali. Tentu saja topik ini mungkin terdengar sedikit serius, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan santai. Jadi, bayangkan saja kita sedang duduk bersama di sini, dan saya akan berbagi dengan kalian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendaftarkan tanah pertama kali. Siapa tahu informasi ini mungkin bermanfaat bagi kalian atau orang yang kalian kenal. Jadi, mari kita mulai dan jelajahi prosesnya bersama-sama. Tetaplah di sini dan ikuti video ini sampai selesai. Permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau yang sering disebut juga dengan pengakuan hak merupakan kegiatan untuk mencatat kepemilikan atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan letak tanah yang dimiliki. Pada kegiatan ini, ada dua tahap yang harus dilalui oleh pemohon. Pertama, tahapan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Yang kedua, pemeriksaan tanah dan pemberian hak. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pertama-tama, pemohon mendatangi kantor pertanahan pada wilayah tersebut dan langsung menuju loket layanan pengukuran. Di sini, pemohon akan diberikan nama permohonan dan formulir yang harus diisi dan dilengkapi persyaratannya. Persyaratan pada loket pelayanan pengukuran adalah 1. Formulir permohonan dan lampiran 13. 2. Fotokopi identitas berupa KTP atau KK. 3. Surat kuasa apabila proses pengurusan dikuasakan. Tapi, kalau bisa pemohon yang berkepentingan harus datang, karena akan diprioritaskan oleh pihak BPN. Yang keempat, bukti kepemilikan tanah atau alas hak. Di sini bisa berupa akta jual beli, akta hibah, akta waris, dan lain-lain, asalkan akta dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Kemudian salinan asli tanah bisa berupa girik atau letter C yang terregister di desa atau kelurahan. Kemudian yang kelima, ada surat pernyataan penguasaan fisik sporadik, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan desa atau kelurahan. Ketiga surat ini sering disebut juga dengan 3 serangkai. Kemudian yang keenam, ada fotokopi SPP TPBB tahun terbaru serta surat setoran pajak atau PPh. Yang ketujuh, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 16 tahun 2021, terdapat tambahan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik perbatasan yang harus ditandatangani oleh pemohon, tetangga batas, baik kiri kanan, depan belakang, dan kepala desa atau lurah. Kemudian yang kedelapan, membayar biaya layanan pada loket. Pada loket pelayanan pengukuran, biasanya berkas yang diserahkan berupa salinan atau kopian, kecuali surat pernyataan harus ditandatangani di atas materai. Kemudian, dilaksanakan proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh petugas ukur kantor pertanahan. Setelah itu, penyerahan produk pengukuran berupa peta bidang tanah pada loket penyerahan. Peta ini tidak hanya memberikan informasi tentang batas-batas dan ukuran tanah, tetapi juga menjadi landasan hukum yang penting dalam berbagai transaksi properti. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan tanah dan pemberian hak. Di sini, pemohon kembali mendatangi loket pelayanan pengakuan hak dan melengkapi berkas permohonan. Persyaratan yang dilengkapi pada loket ini sama dengan yang ada pada loket layanan pengukuran. Namun, seluruh berkas-berkas yang dilampirkan adalah berkas asli dokumen dan legalisir untuk nantinya ditukar oleh sertifikat. Pada loket ini, ada catatan berkas tambahan yang harus dilampirkan. Misalnya, untuk perolehan hak dari jual beli atau hibah, ditambahkan bukti bayar BPHTB dan surat setoran pajak atau PPh. Dan untuk perolehan hak dari waris, ditambahkan surat kematian dan surat keterangan waris. Setelah itu, berkas permohonan akan diinput dan berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian, akan ada petugas lagi yang datang ke lokasi tanah untuk melaksanakan pemeriksaan tanah atau pengecekan lokasi yang dilakukan oleh panitia A. Setelah itu, masuk ke tahap pengumuman. Di tahap ini, apabila tidak terdapat sanggahan, maka proses pengakuan hak akan dilanjutkan kembali. Terakhir, adalah proses penerbitan dan pembukuan sertifikat, dan produk sertifikat akan diserahkan kepada pemohon. Dengan demikian, itulah gambaran tentang proses pendaftaran tanah pertama kali dan pentingnya proses kepemilikan tanah. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.